Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bu Guru harap kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ya, pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki hewan dan tumbuhan yang sangat beragam. Setiap pulau di Indonesia bahkan memiliki hewan dan tumbuhan unik yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, orangutan Kalimantan, anoa Sulawesi, komodo Nusa Tenggara, badak bercula satu dari ujung kulon Jawa. Adapun tumbuhannya, ada Rafflesia arnoldi dari Bengkulu, pohon cendana dari Nusa Tenggara, pohon meranti, pohon damar, kantong semar, dan Amorphopalus titanium atau bunga bangkai. Sayangnya, keberadaan hewan dan tumbuhan langka tersebut terancam punah. Hal itu dikarenakan adanya penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, kegiatan ladang berpindah, dan juga alih fungsi hutan menjadi perumahan dan industri. Padahal, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita harus dilestarikan ya, dengan tujuan agar tidak punah, menjaga keseimbangan ekosistem, dan dapat dimanfaatkan manusia untuk bahan pangan, bahan sandang, dan juga sumber belajar. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana pelestarian hewan dan tumbuhan. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Cara yang pertama adalah dengan membuat tempat perlindungan hewan. Perlindungan hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara in situ dan ex situ. Perlindungan hewan secara in situ dilakukan dengan melindungi hewan tersebut di habitat aslinya. Misalnya, adanya taman nasional, suaka marga satwa, hutan lindung, dan cagar alam. Berikut beberapa contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh melindungi harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten melindungi badak bercula satu. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah melindungi orangutan. Taman Nasional Meru Betiri di Banyuwangi, Jawa Timur melindungi penyu. Taman Nasional Wasur di Papua melindungi kanguru, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Perlindungan hewan secara ex situ, yaitu perlindungan hewan di luar habitat aslinya, seperti pembuatan kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Kalian tentu pernah ya mengunjungi kebun binatang Gembira Loka yang ada di Yogyakarta atau taman safari yang ada di Cisarua, Bogor. Cara yang kedua, dengan tidak melakukan perburuan liar. Hal tersebut diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Cara yang ketiga, dengan tidak memperjualbelikan hewan langka. Cara yang keempat, dengan tidak melakukan penebangan hutan secara liar atau dikenal dengan illegal logging. Karena hutan menjadi habitat bagi hewan-hewan tersebut. Nah, tadi merupakan cara pelestarian hewan. Sekarang kita belajar bagaimana cara melestarikan tumbuhan. Yang pertama, dengan melakukan tebang, pilih, dan tanam atau dikenal dengan istilah TPT, yaitu dengan memilih pohon yang tua dan besar terlebih dahulu untuk ditebang, baru kemudian menanam kembali. Yang kedua, dilakukan penghijauan atau menanam kembali lahan-lahan yang telah gundul. Cara yang ketiga adalah pelestarian tumbuhan baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian in situ yaitu perlindungan tumbuhan di habitat aslinya. Misalnya, adanya hutan lindung. Sedangkan pelestarian secara ex situ yaitu perlindungan tumbuhan yang dibawa keluar dari habitat aslinya. Misalnya, pembuatan kebun raya Bogor. Cara yang keempat adalah dengan tidak menebang pohon secara liar. Cara yang kelima, dengan mengembangbiakkan tumbuhan baik secara vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan. Setelah mempelajari materi tersebut, harapan dari Bu Guru, anak-anak lebih memahami pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan, sehingga kita bisa bersama-sama melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.